Bab 2691. Perawatan standar tinggi. Direktur Gu, apakah Anda punya koneksi di bidang ini? Gu Jialin tersenyum dan mengangguk, seolah-olah dia telah mencetak poin di depan Li Chuhan. Saya tidak bisa bilang koneksi saya kuat, tapi saya kenal beberapa pemimpin di Mayo, kata Gu Jialin. Lagi pula, saya dengar penyelenggara acara ini adalah Profesor Stephen, pakar bedah jantung kelas dunia. Saya pernah menghadiri kuliahnya, dan kami telah bertukar wawasan di bidang bedah jantung. Selama saya menyapa beliau, kami pasti bisa belajar lebih banyak daripada orang-orang dari negara lain. Tapi masalahnya, ada orang-orang dari negara lain juga. Apakah Profesor Stephen bersedia membantu? Sebenarnya, tadi malam, saya sudah menelepon Profesor Stephen, dan kami banyak membicarakan acaranya. Gu Jialin berkata. Dalam panggilan telepon tersebut, Profesor Stephen juga menyebutkan bahwa ia bersedia berbagi semua yang ia ketahui, jadi tidak perlu khawatir. Mendengar ini, semua orang menjadi bersemangat. Mereka datang ke sini untuk bertukar dan belajar. Sekarang, dengan adanya kesempatan memiliki keunggulan karena dekat dengan sumbernya, mereka secara alami menghargainya. Direktur Gu, kalau begitu kami akan mengandalkanmu untuk ini. Itu masalah kecil. Semuanya, berhenti ngobrol. Ada yang datang. Semua orang melihat ke arah pintu masuk rumah sakit, melihat sekitar selusin orang berjalan keluar. Memimpin rombongan itu adalah seorang pria tua berambut putih, mengenakan jas putih. Di antara rambutnya yang seputih salju terdapat helaian rambut hitam, dan wajahnya dipenuhi banyak bintik-bintik penuaan. Nama pria itu adalah Stephen, seorang ahli bedah jantung kelas dunia. Dulu saat Li Chuhan bekerja di sini, dia berada di bawah pengawasannya. Begitu pula dengan banyaknya kebiasaan kerjanya yang mewarisi jejak Stephen. Profesor Stephen ada di sini. Sebagai tokoh teratas di dunia kedokteran, meski setiap orang berkecimpung di bidang yang berbeda, hal itu tidak memengaruhi reputasi Stephen. Siapapun yang berbaur dalam lingkaran ini tidak akan luput dari kehadirannya. Jika mereka tidak sadar, itu berarti keterampilan mereka tidak memadai. Profesor Stephen sedang menuju ke arah kita. Melihat Stephen mendekat, semua orang menjadi sangat gembira. Prioritas dalam perawatan juga membuat mereka merasa bangga. Saya akan menyapa Profesor Stephen dan mengobrol dengannya. Melihat punggung Gu Jialin, seseorang berkata dengan iri. Meskipun Anda tidak dapat melihat perbedaannya di dalam negeri, begitu berada di luar negeri, kesenjangannya terlihat jelas. Benar kan, dia bisa bicara dengan Profesor Stephen dan bahkan mendapat perlakuan khusus, kita tidak punya kemampuan itu. Berkat kemampuan Direktur Gu, dia pasti memiliki tempat di masa depan industri medis Tiongkok. Setelah berbisik beberapa kata, semua orang menyesuaikan pakaian mereka agar terlihat rapi, bertujuan untuk menyambut raksasa medis ini dalam kondisi terbaik mereka. Gu Jialin berseri-seri karena percaya diri saat mendekati Stephen. Dalam benaknya, dia membayangkan adegan itu beberapa saat kemudian. Keduanya akan bertemu, bertukar sapaan hangat, dan kemudian berpelukan. Dengan begitu, statusnya di acara ini akan melambung tinggi, bahkan mungkin menjadi pemeran utama, dan semua orang akan semakin yakin padanya. Adapun Li Chuhan, dia bukan tandinganku. Tetapi saat itu, langkah Gu Jialin terhenti, bahkan ekspresinya membeku. Stephen tiba-tiba mengubah arah sekitar 2 meter darinya, menuju ke arah Li Chuhan. Orang-orang yang menyaksikan hal ini berhenti di tempat dan secara otomatis memberi jalan. Hai, Li, senang kamu bisa kembali. Aku ingat terakhir kali kita bertemu 3 tahun lalu saat aku mengunjungi Tiongkok. Jelas Stephen adalah orang yang sangat hangat, saat bertemu, dia memeluk Li Chuhan. Setiap pertemuan denganmu sangat bermanfaat bagiku. Bimbinganmu telah bermanfaat bagiku hingga hari ini, jawab Li Chuhan sambil tersenyum. Kamu terlalu rendah hati. Demi Tuhan, kamu adalah murid terbaik yang pernah kumiliki dan rekan kerja yang paling ingin kuajak bekerja sama, tapi kamu pulang ke rumah, sungguh disayangkan. Negaraku membutuhkanku, sama seperti negaramu membutuhkanmu, jawab Li Chuhan sambil tersenyum. Melihat keduanya ngobrol riang, semua orang pun terkejut. Di antara mereka yang datang, beberapa mengetahui latar belakang Li Chuhan, mengetahui pengalaman kerjanya di Mayo. Akan tetapi, hal ini diketahui terjadi bertahun-tahun yang lalu, oleh karena itu hubungan ini tidak dipertimbangkan saat kedatangannya. Tak disangka, ia langsung mendapat perlakuan seperti itu saat tiba di sana. Ini menakjubkan. Profesor Stephen. Saat keduanya tengah berbincang, Gu Jialin mendekat, memaksakan senyum, dan menyapanya untuk membuktikan kehadirannya. Melihat Gu Jialin berdiri di sampingnya, Stephen berhenti sejenak dan menunjukkan ekspresi kebingungan. Siapa kamu? Suasana canggung menyebar tanpa batas. Beberapa orang bahkan tertawa cekikikan. Setelah sebelumnya membanggakannya, sekarang jelas bahwa dia bahkan tidak mengenalinya.
Saya Gu Jialin. Saya bekerja di cabang Florida dan kembali setengah tahun yang lalu. Saya pernah menghadiri kuliah Anda dan berkomunikasi dengan Anda sebelumnya. Oke, aku ingat. Kamu meneleponku tadi malam, kan? Melihat Stephen mengingatnya, Gu Jialin menjadi cerah, berhasil menyelamatkan mukanya. Itu aku. Subjek yang kamu sebutkan kemarin, menurutku cukup menarik. Stephen berkata, menurut saya, Lee sudah menjadi ahli bedah jantung kelas dunia. Jika ada hal yang tidak Anda pahami, Anda bisa sering meminta bimbingannya karena ia lebih memahami kondisi nasional Tiongkok, sehingga mampu memberikan saran dan bantuan yang lebih tepat. Dipahami. Ekspresi wajah Gu Jialin berubah sangat tidak menyenangkan. Dia pikir kesempatan seperti itu akan meningkatkan statusnya dalam tim. Tanpa diduga, Stephen memintanya untuk belajar dari Lee Chuhan. Apa yang membuatnya memenuhi syarat? Di sisi lain, menyaksikan interaksi mereka. Lin Yi diam-diam mempertimbangkan, wanita yang mengambil inisiatif tidak akan mempunyai banyak perkembangan di masa depan. Direktur Zeng adalah ketua tim untuk acara ini, namun dia mengabaikannya sepenuhnya. Orang seperti itu belum tentu bernasib baik di tempat kerja. Kepala sekolah Lin, Direktur Lee tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Profesor Stephen. Dia langsung bekerja di sini setelah lulus, dan Stephen adalah gurunya. Mereka tetap berhubungan selama bertahun-tahun. Kalau begitu, semuanya akan lebih mudah. Kurasa tanpa campur tanganku, Direktur Lee bisa memasukkanmu. Seorang sutradara kecil tidak memiliki kekuatan seperti itu, kita masih membutuhkan bantuan sutradara Zeng. Jangan menyanjungku. Lagi pula, dengan koneksi Direktur Lee, masuk ke sini bukan masalah, kata Zeng Tiejun sambil tersenyum. Bab 2692. Sains dan Tuhan. Keduanya bertukar basa-basi, lalu Zeng Tiejun membawa Lin Yi menemui Stephen dan memperkenalkan identitas Lin Yi. Stephen tidak banyak bicara tentang kemunculan Lin Yi yang tiba-tiba. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa dia adalah pacar Lee Chuhan, dia pun lebih mudah menyetujuinya dan sangat antusias. Beberapa menit kemudian, semua negosiasi selesai, dan semua orang memulai tur dan belajar. Sebagai rumah sakit paling bergengsi di dunia, Mayo Medical Center tentu saja sesuai dengan reputasinya. Hal ini telah tercapai sepenuhnya berkat kekuatannya sendiri, yang diakui di seluruh dunia. Saat memasuki rumah sakit, Lin Yi melepaskan pikiran lain dan sepenuhnya fokus mengamati keseluruhan dan detail pekerjaan di rumah sakit. Meskipun enggan mengakuinya, tidak ada rumah sakit di negara asal saya yang dapat dibandingkan dalam hal lingkungan. Di masa depan, Tiongkok masih memiliki jalan panjang, renung Lin Yi dalam hati. Alasan mendasarnya masih terletak pada perbedaan sistem medis, yang menyebabkan perbedaan lingkungan medis, kata Lee Chuhan. Mayo memiliki 63.000 karyawan dan menerima lebih dari 1,1 juta pasien setiap tahunnya, sementara Union Medical College yang paling ternama hanya memiliki lebih dari 4.000 karyawan dan melayani 2,1 juta pasien setiap tahunnya. Mencapai tingkat seperti saat ini di sini mustahil dalam jangka pendek. Lin Yi terkekeh, bukan hanya mustahil dalam jangka pendek, tapi bahkan puluhan tahun kemudian, itu tidak akan terjadi. Lee Chuhan pun tertawa, jika kita mencapai level Mayo, rakyat Tiongkok biasa tidak akan mampu membayar layanan kesehatan. Kudengar bahkan kapas pembersih di sini harganya beberapa dolar. Ketika saya pergi, biayanya setara dengan 9,7 yuan per kapas, kata Lee Chuhan. Tanpa asuransi, masyarakat biasa tidak mampu membayar layanan kesehatan di sini, negara ini bagaikan surga bagi orang kaya, dan perjuangan yang dihadapi masyarakat biasa sungguh tak terbayangkan. Lin Yi mengangguk, setuju dengan sudut pandang Lee Chuhan. Apa yang cocok untuk diri sendiri adalah yang terbaik. Tur pagi terutama melibatkan penjelasan tentang sejarah Mayo dan asal-usul rumah sakit. Lin Yi hampir tertidur saat mendengarkannya. Aku lupa bertanya padamu sebelumnya, apa yang kau katakan saat Stephen memperkenalkanmu pada pekerjaan itu? Lin Yi bertanya saat makan siang bersama. Aku bilang tempat seperti itu tidak cocok untukku, dan dia tidak berkata apa-apa lagi setelahnya. Lee Chuhan tahu apa yang dipikirkan Lin Yi, apakah kau perlu aku bicara dengannya lagi? Seharusnya tidak masalah. Ini bukan kesepakatan yang bisa dipaksakan, mari kita tunggu, mungkin mereka akan mencarimu lagi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah makan siang, acara wisata dan studi sore dilanjutkan. Di bawah bimbingan Stephen, kelompok itu tiba di pusat gawat darurat. Bagi rumah sakit, ruang gawat darurat adalah departemen yang paling kompleks. Setiap hari, sejumlah besar pasien aneh datang ke sini. Jika Anda dapat memikirkannya, Anda akan melihatnya di sini. Namun saat tiba, kesan paling langsung yang didapat semua orang adalah kebersihan ruang gawat darurat, sebanding dengan rumah sakit swasta kelas atas di China. Namun, semuanya baik-baik saja. Meskipun demikian,
Li Chuan dan yang lainnya tetap tenang. Di rumah sakit di Tiongkok, jumlah pasien yang ditangani setiap harinya berkali-kali lipat dari jumlah pasien di rumah sakit mereka, dan jumlah staf medis sangat sedikit, sehingga secara alamiah mereka tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Jika mereka ditempatkan di rumah sakit Cina, mereka sendiri mungkin tidak akan sebaik itu. Bagi mereka, berada di sini hanya untuk mempelajari teknik, sedangkan untuk sistem manajemen, tidak ada cara untuk mempelajarinya. Dokter, saya ingin bertanya apakah perlu melakukan perawatan nifas setelah melahirkan. Selama tur, Lin Yi melihat seorang wanita Tiongkok berkonsultasi dengan dokter wanita tentang perawatan pasca persalinan. Itu sama sekali tidak perlu, kata dokter wanita itu. Kecuali kalau operasi caesar, kalau melahirkan normal, istirahat beberapa jam saja sudah cukup. Ibu bisa bergerak, dan 3 hari kemudian bisa beraktivitas seperti biasa, tidak perlu khawatir. Tapi saya sudah berkonsultasi dengan banyak dokter, dan mereka semua menyarankan untuk beristirahat di rumah selama sebulan. Saya pernah ke Tiongkok sebelumnya dan tahu adat istiadat setempat, kata dokter wanita itu dengan tenang. Saya ingin mengatakan bahwa teori ini tidak ilmiah dan tidak memiliki dasar teoritis. Perempuan yang melahirkan di sini dapat bergerak bebas dan tidak perlu terlalu berhati-hati seperti Anda, yang justru berbahaya bagi tubuh. Saya mengerti, terima kasih, dokter. Terima kasih kembali. Masih lebih baik untuk mematuhi karantina, kata seorang dokter perempuan dalam kelompok itu. Begitu kata-kata itu diucapkan, Stephen memperhatikan dan berkata, tapi itu tidak ilmiah, dan tidak berlaku dalam dunia kedokteran. Perkataan Stephen juga mendapat sambutan dari para dokter dari negara lain. Saya juga setuju dengan pandangan Profesor Stephen. Di negara kita, belum pernah ada gagasan seperti itu. Dalam komunitas medis, topik-topik seperti itu selalu menjadi bahan perdebatan. Para dokter dari negara Ouzhu suka menggunakan istilah seperti tahayul feodal untuk menggambarkan hal ini. Dan mereka selalu mencemooh keberadaan pengobatan tradisional Tiongkok, menolak untuk mengakuinya. Saya pikir jika industri medis Huaxia ingin membuat kemajuan yang signifikan, mereka harus meninggalkan pandangan feodal dan ketinggalan zaman tersebut, kata seorang dokter dari Eagle Country. Kedokteran adalah disiplin ilmu yang membutuhkan dukungan teori ilmiah, dan tanpa bukti yang cukup, pernyataan apapun tidak dapat dipercaya. Lin Yi sedikit mengernyit, sedangkan Li Chuan berwajah tegas dan tidak berkata apa-apa. Apa pendapat kalian semua tentang ini? Tanya Gu Jialin. Menurutku, lebih baik tetap menjalani karantina, lagi pula, fisik manusia berbeda-beda. Tapi saya pikir beberapa perkataan generasi tua tidak dapat dipercaya, kata Gu Jialin. Setelah kembali, fokusnya harus pada promosi hal ini, penghapusan semua ide yang sudah ketinggalan zaman, dan penerapan pemulihan pasca operasi dan pasca persalinan sesuai dengan teori ilmiah. Stephen mengangguk, menyetujui pernyataan Gu Jialin. Sementara dokter dari negara lain menunjukkan ekspresi merendahkan. Tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh sains, kan, kata Lin Yi santai. Pernyataan Lin Yi menarik perhatian orang lain. Kenapa tidak, kata dokter Eagle Country yang berbicara sebelumnya. Tidak bisakah kau menerima keraguan? Jika kau terus seperti ini, kau tidak akan pernah maju. Lin Yi tersenyum sedikit, tidak terburu-buru, dan berkata, menurut pandanganmu, hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh sains dan tidak memiliki dukungan teoritis, semuanya adalah tahayul feodal, bukan? Tentu saja. Dokter Negeri Elang berkata dengan berlebihan, apakah ada keraguan tentang ini? Lin Yi tidak menjawab secara langsung tetapi melihat ke arah Dokter Ouzhu lainnya. Apakah Anda memiliki keyakinan ini? Tentu saja, semuanya harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Kalau begitu, bisakah kau menjelaskan kepadaku secara ilmiah apa itu Tuhan? Lin Yi berkata, atau, bisakah kau membiarkanku melihat Tuhan? Kalau begitu, aku akan berhenti percaya pada Buddha dan mulai percaya pada Tuhan bersamamu. Bab 2693. Pertempuran kecerdasan dengan sekelompok dokter. Perkataan Lin Yi membuat para dokter di Ouzhu tercengang. Tidak seorang pun menduga Lin Yi akan mengarahkan topik pembicaraan ke arah pertanyaan tentang Tuhan. Mereka ingin membantahnya tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena masalah Tuhan ini nampaknya kurang memiliki dukungan teoritis dan dasar ilmiah. Zheng Tiejun menahan tawa. Kecepatan berpikir Lin Yi sungguh tak tertandingi. Selain Gu Jialin, dokter lain dari Tiongkok juga merasakan kebanggaan dan kegembiraan. Kembalinya ini benar-benar memuaskan. Kenapa kalian semua terdiam? Lin Yi berkata sambil tersenyum. Mungkinkah kamu juga tidak percaya Tuhan? Kalau begitu, aku bisa mengerti, dan kuharap kamu akan menyebarkan gagasan bahwa Tuhan itu tahayul, agar orang lain tidak tertipu. Apa yang kamu katakan tidak benar. Di hati penduduk Ouzhu, Tuhan memegang kedudukan tinggi, dan tentu saja mereka tidak tahan mendengar ucapan Lin Yi.
Ada apa dengan itu? Tuhan adalah iman di dalam hati kita. Tapi bukankah kamu bilang hal-hal yang tidak memiliki dasar teoretis dan ilmiah adalah tahayul, jadi bagaimana mungkin hal-hal ini, padahal itu kamu, menjadi iman? Bukankah itu terlalu standar ganda? Menghadapi argumen Lin Yi, dokter dari negeri elang itu terdiam. Mereka hanya bisa berdiri di sana dengan marah, terus-menerus memutar mata mereka. Dr. Lin, saya pikir ini adalah dua hal yang berbeda dan tidak dapat disebutkan bersamaan, kata Stephen. Pemeriksaan medis seharusnya bergantung terutama pada pemeriksaan ilmiah, kita harus bertanggung jawab terhadap pasien. Saya tidak menyangkal status sains di bidang medis, tetapi mendukungnya tanpa pandang bulu bisa jadi agak berlebihan, kata Lin Yi. Apa yang disebut sains tak lebih dari sekadar produk dari hasil yang dideteksi oleh instrumen canggih, tetapi mesin tetaplah mesin. Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan, dan terkadang tidak seandal manusia. Semata-mata di bidang medis, saya tidak setuju dengan pernyataan Anda. Stephen mempertahankan pandangannya. Kemarilah, berikan pergelangan tanganmu padaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Stephen dengan curiga. Aku akan memeriksa denyut nadimu. Saya tahu metode diagnostik ini unik di negara Anda, Tiongkok, tetapi saya tidak pernah mengakuinya, karena alasan yang sama seperti sebelumnya, saya tidak dapat menemukan dukungan teoretis untuknya. Tenang saja. Lin Yi meletakkan tangannya di pergelangan tangan Stephen, dan setelah beberapa detik, dia berkata, Anda menderita batu ginjal, tetapi tidak parah. Anda menderita penyakit kardiovaskular ringan, kemungkinan besar Anda pernah menjalani prosedur stent, juga infarksi cerebral ringan dan diabetes ringan. Mengenai penyakit ringan lainnya, saya tidak akan menyebutkannya. Lin Yi menarik tangannya. Apakah aku benar? Stephen tertegun sejenak, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka Lin Yi bisa mendiagnosis semua kondisinya hanya dengan merasakan denyut nadinya. Zheng Tiejun, yang berdiri di samping, juga sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa Lin Yi memahami pengobatan tradisional Tiongkok dan memiliki tingkat penguasaan yang tinggi. Bagaimana Anda menemukannya? Aku juga tidak bisa menjelaskannya kepadamu, seperti yang kamu katakan, hal ini tidak memiliki dasar teori, semuanya berdasarkan pengalaman, kata Lin Yi. Tapi saya ingin bertanya, kalau di rumah sakit Mayo, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mendeteksi semua penyakit ini? Pertama-tama, saya bisa memberitahu Anda bahwa biaya di Tiongkok sekitar $4, dan Anda bisa menemui dokter di hari yang sama. $4, perawatan di hari yang sama. Perkataan Lin Yi membawa keterkejutan luar biasa bagi para dokter lain dari Ouzhu. Bagi seseorang seperti Stephen, untuk menjalani pemeriksaan fisik menyeluruh guna memeriksa semua kondisinya, biayanya setidaknya $3.000 dan memerlukan reservasi 1 bulan sebelumnya. Dan itu hanya untuk ujian. Namun di China, ia dapat diperiksa pada hari yang sama hanya dengan biaya $4. Ketimpangan dan keunggulannya tampak jelas, dengan bukti yang ada di depan mata, tak terbantahkan. Namun, untuk mendapatkan perawatan medis, kita harus mengikuti prosedurnya dengan lebih teliti. Saya setuju dengan sudut pandang Anda, tetapi pernahkah Anda memikirkan betapa beratnya beban yang akan ditanggung orang-orang biasa? Lin Yi berkata, Anda merasa beban kerja Anda berat dan butuh istirahat yang cukup, yang menyebabkan Anda menunda janji temu pasien tanpa batas waktu. Tapi bagaimana jika setelah sebulan, orang tersebut meninggal? Apakah pengobatan yang Anda sebut ilmiah itu, ataukah menyembuhkan orang sakit atau menyelamatkan orang? Perkataan Lin Yi membuat Stephen terdiam. Dia sebelumnya bekerja dengan Li Chuan, dan keduanya mengakui kemampuan masing-masing, tetapi mereka tidak dapat mencapai konsensus tentang filosofi tertentu, yang merupakan salah satu alasan Li Chuan kembali ke Tiongkok. Namun, dalam beberapa tahun terakhir sejak kembali ke rumah, mereka masih sering berkomunikasi. Mengingat pemikiran Li Chuan yang semakin matang, Stephen perlahan-lahan mulai terpengaruh olehnya juga. Pendekatan yang berorientasi pada masyarakat dan penuh kasih sayang dalam bidang kedokteran juga membuatnya merenungkan kebenaran sistem medis di negara M. Dan sekarang mendengar kata-kata Lin Yi, dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Sistem medis negara M tentu memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan yang serius. Hal ini tampaknya bertentangan dengan profesi dokter yang sebenarnya. Metode yang Anda gunakan semuanya bersifat eksperiensial dengan subjektivitas yang tinggi, mudah membuat kesalahan, dan tidak dapat memperoleh pengakuan dunia. Pengobatan tradisional Tiongkok di Tiongkok tidak membutuhkan pengakuan Anda, apalagi Anda di negeri elang, bahkan jika Anda menambahkan seluruh Ouzhu, Anda tidak akan melebihi jumlah kami, dan murni dari perspektif pasar, kami tidak membutuhkan pengakuan Anda, kata Lin Yi. Melalui acara hari ini, saya ingin berpesan agar kita tidak terlalu bergantung pada sains, karena umat manusia belum memahami batas-batas sains. Sebagaimana sejak zaman dahulu, manusia hanya mampu menaklukkan satu virus cacar, dan belum mampu mengalahkan virus-virus lainnya. Jadi,
jika belum sepenuhnya menguasainya, menggunakan monisme ilmiah untuk menganggap segala sesuatu adalah tindakan yang salah. Setelah berbicara, Lin Yi menatap Stephen. Sepertinya tulang lehermu juga tidak dalam kondisi baik, apakah perlu aku mengobatinya? Ini sudah menjadi penyakit lama selama bertahun-tahun, tidak bisa disembuhkan, hanya bisa diredakan sementara dengan obat-obatan. Dengan metode Anda, tentu saja penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi itu tidak berarti metode kami tidak berhasil. Setelah berbicara, Lin Yi bergerak ke belakang Stephen, menekan leher dan tulang punggungnya. Kemudian, dia menempelkan tangan kirinya di tulang belakang Stephen dan tangan kanannya di bahu kanannya, sambil memutar tubuh Stephen dengan kuat. Retak-retak-retak. Serangkaian suara gesekan sendi muncul. Para dokter Ouzhu yang mendengarkan merasakan hawa dingin di kulit kepala mereka, merasa seolah-olah tulang Stephen akan hancur. Yang terakhir juga menjerit kesakitan, menarik perhatian banyak orang yang datang dan pergi, ingin tahu apa yang terjadi. Profesor Stephen, apakah Anda baik-baik saja? Seseorang melangkah maju dan bertanya. Stephen mengangkat tangannya, memberi isyarat berhenti. Setelah beberapa detik terdiam, dia menggerakkan bahu dan lehernya beberapa kali, tiba-tiba menampakkan ekspresi terkejut. Sungguh menakjubkan, saya benar-benar sembuh. Lin Yi mundur selangkah dan menatap yang lain. Sekarang, siapa di antara kalian yang bisa menggunakan sains untuk menjelaskan hal ini kepadaku? Bab 2694. Undangan Stephen. Melihat kejadian itu semua terdiam. Karena sampai saat ini mereka masih belum tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki cara untuk menjelaskan masalah ini. Para dokter Tiongkok semua menatap Lin Yi dengan heran. Tak seorang pun menyangka bahwa ia juga menguasai pengobatan Tiongkok dan sangat ahli dalam hal itu. Bagi mereka, ini tidak terbayangkan. Profesor Stephen, apakah Anda benar-benar merasa lebih baik? Dokter sebelumnya dari Eagle Country bertanya. Stephen bergerak sedikit lagi, keterkejutan di wajahnya belum hilang. Saya tidak merasakan sakit apapun sekarang. Seharusnya saya baik-baik saja, tapi untuk memastikannya, saya perlu dipindai dan diperiksa. Lanjutkan sekarang, itu akan membuat semua orang benar-benar yakin. Baiklah, saya bisa melakukannya sekarang juga di ruang gawat darurat, saya akan segera kembali. Beberapa menit kemudian, Stephen, menggunakan koneksinya, kembali dengan hasil CT scan, dan tampak lebih bersemangat. Saya benar-benar sembuh. Seruan itu menghilangkan semua keraguan orang-orang. Sekali lagi, semua mata tertuju pada Lin Yi, dipenuhi kebingungan dan keheranan. Bagi mereka, kondisi seperti yang dialami Stephen biasanya hanya memiliki dua solusi, operasi atau perawatan diri. Tetapi operasi ini memiliki risiko yang sangat tinggi dan bahkan mungkin tidak memberikan hasil yang baik. Jika kondisinya tidak terlalu serius, dokter biasanya tidak menyarankan operasi. Dalam kebanyakan kasus, mereka menyarankan pasien untuk lebih banyak beristirahat guna mencegah kondisi bertambah parah. Tidak seorang pun menyangka bahwa hanya dengan beberapa manuver, Lin Yi menyembuhkan spondilosis cervix Stephen. Tuan Lin Yi, saya minta maaf atas apa yang saya katakan sebelumnya, kata Stephen. Terima kasih telah menunjukkan keajaiban pengobatan Tiongkok kepada saya. Kami akan meningkatkan penelitian di bidang ini untuk memastikan lebih banyak pasien terbantu di masa mendatang. Terima kasih kembali. Gerakan-gerakan ahli Lin Yi tidak hanya membuat semua orang kagum tetapi juga membuat mereka memikirkan kembali penilaian mereka sebelumnya, sehingga mereka tidak lagi mengkritik secara gegabah. Pada saat yang sama, mereka mengembangkan rasa ingin tahu yang besar tentang efek pengobatan Tiongkok. Sekitar pukul 4 sore, kunjungan dan pembelajaran hari pertama berakhir. Stephen menarik Lin Yi dan Li Chuhan ke samping. Li, kamu ada waktu malam ini. Aku ingin mengajak kalian berdua makan malam. Di waktu lain, Li Chuhan pasti langsung menolak. Dia tidak keberatan makan malam dengan Stephen, dan dia bisa belajar sesuatu, tetapi Lin Yi tidak menyukai acara sosial seperti itu, jadi mereka biasanya memilih untuk menolak. Namun, karena Stephen dapat dikaitkan dengan laboratorium Mosley, mereka tidak dapat menolaknya begitu saja kali ini. Akan tetapi, Li Chuhan dengan cerdik tidak menanggapi dan malah melirik Lin Yi. Bukannya ingin meminta pendapat Lin Yi, melainkan menggunakan strategi bermain jual mahal. Kebetulan kita sedang senggang malam ini, ayo kita pergi bersama. Dengan reputasi Profesor Stephen, kita mungkin bisa belajar banyak. Li Chuhan mengangguk lalu menatap Stephen, kalau begitu, kami akan memaksakannya padamu. Ini bukan beban, ini kehormatan bagi saya. Setelah pertukaran itu berakhir, mereka membuat rencana untuk malam itu dan kemudian pergi bersama. Para dokter dari negara lain merasa iri. Perlakuan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang biasa. Pak Zeng, kenapa pacar Direktur Li mengundurkan diri?
Dia sangat cakap, kalau dia tetap di sistem medis, masa depannya akan tak terbatas. Karena dia sudah mencapai puncak lingkaran ini, terus bertahan tidak ada artinya. Puncak. Bukankah dia hanya direktur bedah kardiotoraks di rumah sakit Huasan? Sehebat apapun, dia hanya setara dengan Direktur Li, dan kita belum pernah mendengar tentang orang ini. Dari segi ketenaran, dia seharusnya di bawah Direktur Li. Zheng Tiejun terkekeh dan berkata, kamu tidak mengenalnya bukan karena dia tidak selevel denganmu, tapi karena kamu tidak selevel dengannya. Ah, kita tidak selevel dengannya. Zheng Tiejun mengangguk, jika kau punya kesempatan, kembalilah dan tanyakan pada dekanmu, mereka pasti tahu siapa Lin Yi. Apakah dia benar-benar luar biasa? Setelah mendengarkan penjelasan Zheng Tiejun, semua orang tercengang. Terutama Gu Jialin, yang merasakan campuran kemarahan dan kecemburuan. Di bidang kardiotoraks domestik, dia dan Li Chuhan adalah andalan mutlak, jauh di atas yang lain. Di masa depan, untuk melangkah lebih jauh di jalur ini, ia perlu menemukan cara untuk melampaui Li Chuhan. Jika tidak, semua keuntungan dan prioritas akan jatuh ke tangan Li Chuhan. Namun kini, pacarnya ternyata begitu tangguh, membuat Gu Jialin merasa sangat terancam. Tuan Zheng, apa maksud Anda dengan mengatakan dia berada di puncak? Di usia semuda itu, bukankah seharusnya pengaruhnya cukup terbatas? Beberapa hal berada di luar apa yang dapat kita bayangkan pada level kita. Zheng Tiejun berkata dengan sedikit rasa iri. Begini, dengan kemampuan Direktur Li saat ini, jika dia mau, menjadi wakil presiden rumah sakit Huasan sangatlah mungkin. Meraih posisi puncak di sistem medis Zonghai sebelum usia 40 juga bukan masalah. Sekarang kau seharusnya mengerti betapa hebatnya pacarnya. Mendengar hal ini, semua orang tersentak dengan rasa iri di mata mereka. Hanya Gu Jialin yang benar-benar tercengang. Target yang ia perjuangkan ternyata adalah sesuatu yang bahkan tidak diinginkan orang lain. Ketimpangan ini membuatnya agak bingung. Sementara itu, Lin Yi dan dua orang lainnya sudah masuk ke mobil Stephen. Tujuan makan malam bukanlah restoran mewah melainkan rumahnya. Istri Stephen, Kelly, adalah seorang wanita parubaya yang gemuk dengan wajah yang baik. Begitu melihat Li Chuhan, dia menghampirinya dan memeluknya erat. Li, kamu semakin cantik. Kamu juga, jawab Li Chuhan dengan hangat. Jelas, hubungan mereka sangat dekat. Setelah itu, Li Chuhan memperkenalkan Lin Yi kepada Kelly, dan mereka pun segera akrab. Mereka bahkan sempat membicarakan rencana untuk menghadiri pernikahan mereka nanti. Selama makan malam, selain basa-basi singkat, Stephen memfokuskan perhatiannya pada Lin Yi. Diskusi utama berpusat di sekitar bidang pengobatan Tiongkok. Tuan Lin Yi, saya tahu Anda dan Li adalah ahli bedah kardiotoraks yang luar biasa. Saya ingin bertanya apakah Anda sedang mempertimbangkan untuk pindah kerja atau berencana untuk berimigrasi. Mendengar ini, Lin Yi dan Li Chuhan tahu Stephen langsung ke pokok permasalahan. Saya belum berencana berimigrasi untuk saat ini, tapi soal pekerjaan, saya belum memikirkannya. Melihat Lin Yi tidak sepenuhnya menolak, ekspresi Stephen berubah, berkata, saya sudah tahu tentang pendapatan Li di Tiongkok, dan kebetulan, saya punya pekerjaan di sini yang sangat cocok untuk Anda, dengan gaji tahunan sebesar $300.000 AS. Apakah Anda berminat? Pekerjaan apa? Seorang teman baik saya adalah direktur di laboratorium Mosley, yang berspesialisasi dalam penelitian jantung dan otak. Hal ini seharusnya sejalan dengan keahlian Anda berdua. Bab 2695. Menyusup ke laboratorium. $300.000 AS. Lin Yi sengaja menunjukkan ekspresi berlebihan, gajinya jauh lebih tinggi daripada di Tiongkok. Karena ini laboratorium swasta, gajinya cukup menggiurkan. Terkadang, saya juga ikut serta dalam penelitian mereka untuk mendapatkan uang tambahan. Kita perlu memikirkan ini, Lin Yi tidak langsung setuju. Apakah ada sesuatu yang tidak memuaskan? Nada bicara Stephen cepat, seolah-olah dia berharap mereka dapat segera mengambil keputusan. Lagi pula, ini tentang bekerja di AS, jadi kita perlu mempertimbangkan semuanya dengan hati-hati. Kau benar juga, kata Stephen. Tapi ini kesempatan bagus. Saya harap Anda mempertimbangkannya dengan baik dan segera menghubungi saya kembali. Setelah membahas masalah laboratorium Mosley, mereka mengobrol tentang hal-hal lain, lalu keduanya pergi. Ketika mereka kembali ke villa, Yu Xiying belum kembali, dan rumah itu sepi. Li Chuhan duduk di sofa, dan Lin Yi berbaring di pangkuannya. Momen-momen intim seperti itu sangat langka bagi mereka. Sudahkah kamu memikirkannya? Kapan kamu berencana memberitahunya? Gaji tahunan sebesar $300.000, dan itu baru harga awal, bukanlah jumlah yang kecil dimanapun. Kurasa dia sangat menghargaimu, kalau tidak, dia tidak akan melibatkanku hanya untuk meyakinkanmu agar tetap di sini.
Li Chuhan mengangguk, setuju dengan sudut pandang Lin Yi. Jadi, mari kita tunggu 2 atau 3 hari lagi dan lihat sikapnya. Kita harus menahan diri sedikit, kita tidak bisa sepakat terlalu cepat. Menurut saya. Li Chuhan terdiam sejenak, senyum tersungging di wajahnya, orang Amerika ini terus terang. Mereka sepertinya tidak terlalu banyak berpikir. Haha, kamu bahkan belajar bercanda tentang orang lain. Aku belum. Li Chuhan tampak malu, mereka benar-benar tidak memikirkan banyak hal. Tapi mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak semua orang sejelas Stephen, kata Lin Yi. Beberapa orang yang bersembunyi di balik layar sangat berpengalaman. Berhati-hatilah selalu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Setelah beberapa saat berdiam diri, mereka mendengar suara mobil terparkir di luar. Tak lama kemudian, Yu Xiying masuk. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Hari ini terasa berbeda dari sebelumnya, kata Yu Xiying. Biasanya, dia hanya melakukan hal yang sama, tanpa tindakan ekstra, tapi hari ini saya mendapati dia ditemani oleh 2 pengawal, terburu-buru. Yu Xiying menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri, menyesapnya, dan berkata, mengingat situasi selama ini, saya merasa dia sedang waspada terhadap sesuatu, bertindak lebih hati-hati. Kalau saya tidak melacaknya dengan cermat, saya mungkin tidak akan melihatnya sama sekali hari ini. Maksudmu dia sedang berjaga-jaga terhadap kita? Tidak sepenuhnya, beberapa hari pertama saya datang, dia tidak seperti ini. Dia bahkan pergi ke Las Vegas. Jika dia ingin menjaga diri dari kami, dia pasti sudah bertindak sejak saat itu dan tidak akan menarik banyak perhatian. Yu Xiying merenung. Dan dia tidak tahu identitas kita. Karena terpisah ribuan mil, betapapun berhati-hatinya dia, masalahnya tidak akan sampai sejauh ini. Jika tebakanmu sebelumnya benar, maka orang yang dia waspadai kemungkinan besar berasal dari AS. Yu Xiying mengangguk dan berkata, kurasa tindakan mereka sudah ketahuan, membuatnya sangat berhati-hati. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, kontradiksi logis, mereka mengambil benda itu dari kompartemen rahasia Kutub Yin. Jika ada yang tahu tentang ini, mereka seharusnya fokus pada relik itu, bukan William Delison. Diskusi tidak dapat dilanjutkan lebih lanjut dari situ. Keduanya tidak dapat memberikan jawaban sempurna untuk menjelaskan masalah ini. Terus pantau situasi di pihaknya. Kita sedang membuat kemajuan. Mari kita lanjutkan dari kedua belah pihak. Ya. Selama minggu berikutnya, jadwal Lin Yi dan Li Chuhan diisi dengan pembelajaran dan tur di dalam rumah sakit Meiguan. Teknik medis yang maju dan berani di sini memperluas wawasan mereka dan bahkan mungkin memengaruhi perkembangan industri medis di masa depan. Hei, Tuan Lin, sudahkah Anda memikirkannya? Kalau gajinya tidak cukup, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut. Setelah seharian berkeliling dan belajar, Stephen datang dan berkata, kami ingin gaji naik menjadi 350.000. Jika Anda setuju, kami bersedia bekerja di sini, kata Lin Yi. Lagi pula, ini pekerjaan lintas negara, kami mengorbankan banyak hal, berharap mendapat kompensasi lebih. Baiklah, saya akan membicarakannya dengan mereka dan akan menghubungi Anda kembali. Setelah membahas masalah pekerjaan, Lin Yi dan Li Chuhan pergi. Mereka menemukan restoran makanan laut setempat dan makan makanan sederhana sebelum berjalan bergandengan tangan di sepanjang jalan panjang. Angin sepoi-sepoi mengacak-acak rambutnya, bagaikan jari-jari lembut mengacak-acak helaian rambutnya. Li Chuhan bukanlah orang yang banyak bicara, dia lebih suka diam di sisi Lin Yi. Baginya, hati mereka lebih dekat. Dering-dering-dering. Nada dering yang merdu memecah ketenangan. Profesor Stephen menelepon. Harus ada hasilnya, jawablah dan lihat apa hasilnya. Li Chuhan mengangkat telepon dan menyalakan speakernya. Li, aku baru saja bicara dengan Profesor Marshall, dia setuju dengan permintaan pacarmu, tapi dia ingin kamu segera bergabung. Li Chuhan menatap Lin Yi, lalu dia mengangguk. Tidak masalah, kita bisa bergabung kapan saja. Kalau begitu, kita bertemu di laboratorium Mosley pukul 9 besok pagi. Aku akan memperkenalkanmu pada Profesor Marshall. Tentu, terima kasih banyak. Tidak perlu bersikap sopan, itu tugasku. Setelah berbicara tentang entry pekerjaan, Li Chuhan menutup telepon. Namun ekspresi Lin Yi tetap tenang karena semua itu sesuai dengan harapannya. Kita resmi mulai besok. Ada yang perlu aku bantu? Lin Yi memeluk bahu Li Chuhan. Tugasmu sudah selesai, serahkan sisanya padaku. Baiklah, kata Li Chuhan. Tapi haruskah kita memberitahu rumah sakit tentang ini? Aku takut menimbulkan kesalahpahaman. Akan kujelaskan pada Direktur Miao. Ini bukan masalah besar. Keesokan paginya, mereka berkendara ke laboratorium Mosley. Laboratorium itu memiliki 4 lantai.
Meskipun tidak besar, dekorasi dan gaya keseluruhannya sangat elegan dan modern. Agak mirip dengan lembaga penelitian yang sering terlihat dalam drama TV. Jadi ini Mosley, kata Lin Yi dengan nada penuh perasaan. Saya sangat penasaran dengan apa yang mereka teliti. Jika ada kesempatan untuk melihat materi inti di dalamnya, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Naluri Li Chuan telah membuatnya tertarik pada laboratorium Mosley. Namun bagi Lin Yi, tempat ini mungkin menyembunyikan lebih banyak rahasia yang belum terungkap. Bab 2696. Rahasia Laboratorium. Setelah menunggu beberapa menit, mereka melihat mobil Stephen mendekat dari kejauhan. Maaf membuatmu menunggu, Marshall ada di dalam, ayo masuk sekarang. Oke. Dengan Stephen memimpin jalan, mereka bertiga memasuki gedung laboratorium bersama. Dibandingkan dengan bagian luar gedung, bagian dalam tampak lebih biasa, tidak seperti laboratorium independen pada umumnya. Saat masuk, ada tangga di sisi kiri, tetapi yang mengejutkan Lin Yi adalah ada juga ruang bawah tanah. Namun, pintu masuk terkunci dan akses dilarang. Apakah Anda kenal orang bernama Marshall ini? Berdiri di samping Li Chuan, Lin Yi bertanya dengan suara rendah. Saya mencarinya kemarin. Dia dulu dekan Fakultas Kedokteran Johns Hopkins dan mengundurkan diri 3 tahun lalu. Sepertinya dia mulai bekerja di sini setelah itu. Seseorang dengan status setingkat dekan yang bekerja di sini. Bagi Lin Yi, jabatan dekan sekolah kedokteran memiliki prestise, pendapatan, dan status yang lebih tinggi daripada direktur lembaga penelitian swasta. Dan di seluruh dunia, laboratorium Mosley belum begitu terkenal. Mungkin gajinya cukup tinggi, atau topik penelitian di sini memang menarik. Kemungkinan mana yang lebih Anda sukai? Yang terakhir. Li Chuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Saya sendiri cukup tertarik dengan penelitian mereka. Lin Yi tertawa, kalau begitu, aku malah lebih tertarik pada Mosley. Tak lama kemudian, ketiganya mencapai lantai 4 dan bertemu dengan Marshall di sebuah kantor di dalam. Pria itu hampir berusia 70 tahun, tetapi dia tampak energik, meskipun kakinya tidak terlalu lincah. Hai, teman lama, inilah orang-orang yang akan kukenalkan padamu. Ini mantan muridku, Li, yang sekarang menjadi ahli bedah jantung yang hebat, dan ini pacarnya, Tuan Lin Yi. Halo, selamat datang di Mosley. Marshall mengulurkan tangannya dan menjabat tangan mereka berdua. Setelah perkenalan singkat, keduanya diantar ke kantor. Pembicaraan itu dengan cepat langsung ke pokok permasalahan. Marshall menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Li Chuan, menanyakan banyak pertanyaan profesional padanya. Sedangkan Lin Yi, ia tampak lebih seperti pengiring saja. Selama percakapan, Lin Yi mendengarkan dengan diam. Topiknya sebagian besar berkisar pada bidang genetika. Yang mengejutkan Lin Yi adalah Li Chuan, yang selalu bersikap rendah hati, memiliki banyak wawasan unik di bidang ini, membuat percakapan menjadi sangat positif dan menarik. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah berbicara selama lebih dari setengah jam, dan mereka mungkin akan terus berbicara jika Stephen tidak menyela. Li, Tuan Lin Yi, saya sudah mengatur posisi kalian sebelumnya, silakan ikuti saya. Meski Lin Yi hanya ikut-ikutan, dia menerima rasa hormat yang pantas di bawah naungan Li Chuan. Mengikuti Marshall, mereka mencapai lantai 3 laboratorium. Ini adalah lokasi utama laboratorium, dengan lebih dari selusin ruangan dengan berbagai ukuran tempat para staf sibuk bekerja. Marshall memanggil seorang pria parubaya berusia 40-an. Lelaki itu berambut pirang, bermata biru, dan berjanggut tebal, tampak gagah. Keduanya adalah rekan baru dari Tiongkok, dan mereka akan bergabung dengan Anda dalam penelitian sel telomer. Harvey melirik ke arah keduanya dengan malas, tampaknya tidak ambil pusing. Oke. Setelah berdiskusi lebih lanjut, pria bernama Harvey membawa Lin Yi dan Li Chuan dan memperkenalkan mereka kepada anggota tim lainnya. Berikut riset relevan yang telah kami lakukan selama bertahun-tahun. Agar lebih terintegrasi dengan tim, kalian berdua bisa mulai dengan mempelajari materi-materinya. Oke. Setelah mereka tenang, Harvey pergi. Lin Yi dan Li Chuan senang ditinggal sendirian, merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang luar. Tempat yang mereka temukan lebih seperti arsip laboratorium. Ada beberapa lemari di kedua sisi yang penuh dengan berbagai macam bahan. Memeriksa semuanya akan memakan waktu setidaknya seminggu. Saya akan mulai dengan bahan-bahannya. Dengan mengatakan itu, Li Chuan memusatkan perhatiannya pada dokumen-dokumen itu. Lin Yi merasa lega menyerahkannya padanya, karena ia merasa kewalahan dengan banyaknya materi ini, dan membiarkan Li Chuan menanganinya adalah hal yang sempurna. Setelah lebih dari 1 jam, Li Chuan dengan cepat telah membaca lebih dari 20 materi, dan dia mungkin akan terus membacanya jika Lin Yi tidak memanggilnya untuk makan siang. Siang harinya, mereka menemukan restoran untuk makan siang. Bagaimana rasanya?
Apakah kamu mendapatkan wawasan? Penelitian mereka sepenuhnya berada di bidang genetika, dengan fokus utama pada pembusukan dan generasi sel telomer. Kalau saya ingat benar, sel telomer pada kromosom bisa memengaruhi umur manusia, kan? Li Chuan mengangguk dan berkata, beberapa tahun yang lalu, ada konsep populer tentang kehidupan abadi di dunia medis, yang berpusat pada sel telomer. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan semacam itu telah mereda. Saya tidak menyangka mereka masih melakukan penelitian terkait. Industri investasi di AS telah mencapai titik jenuh, dan hampir mustahil untuk melihat keuntungan dalam jangka pendek. Mungkinkah mereka sengaja menggembar-gemborkan konsep ini untuk mengelabui investor agar kehilangan uang mereka, saran Lin Yi. Tidak harus, karena dalam kategori mamalia, manusia memiliki sifat unik ini, yang saat ini belum ada penjelasan yang masuk akal. Keunikan seperti apa yang kamu maksud? Studi menunjukkan bahwa mamalia memiliki jumlah detak jantung yang hampir sama sepanjang hidup mereka, sekitar 1,1 miliar. Semakin cepat jantung berdetak, semakin pendek umurnya. Hampir semua mamalia memiliki pola ini, kecuali manusia, yang jumlahnya berkisar antara 2,5 hingga 3 miliar, dan sejauh ini belum ada penelitian relevan yang dapat menjelaskan hal ini. Apakah maksudmu manusia purba mungkin telah mengikuti pola ini, tetapi karena suatu alasan, terjadi perubahan genetik, yang meningkatkan jumlah detak jantung, dan dengan demikian memperpanjang umur? Li Chuan mengangguk dan berkata, tapi itu hanya spekulasi, tanpa bukti yang kuat. Namun, saya pikir jika kita benar-benar ingin memperpanjang umur, atau mencapai apa yang disebut kehidupan abadi, kuncinya terletak pada telomer sel genetik, disitulah kita perlu memulai. Tidak heran laboratorium ini belum mendapatkan banyak reputasi selama bertahun-tahun. Meneliti hal-hal seperti itu mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun tanpa hasil apapun. Memang, tetapi dari sudut pandang ilmiah, saya masih berharap ada orang yang bersedia maju dan melakukan lebih banyak penelitian di bidang ini, jika tidak, pemikiran dan penglihatan manusia akan tetap terbatas. Masuk akal. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang lupa ku katakan padamu. Li Chuan meletakkan pisau dan garpunya dan berkata, saya menemukan sesuatu saat memeriksa dokumen-dokumen itu. Apa itu? Ada proyek penelitian yang dilakukan bersama oleh Mosley dan Laboratorium Degerathlon tentang pengukuran laju pembusukan sel biologis. Degerathlon. Itu adalah laboratorium resmi di AS. Bab 2697. Menembak. Masih berhubungan dengan koneksi resmi. Li Chuan mengangguk dan berkata, sebelumnya, saya ditugaskan ke laboratorium resmi negara kita untuk membantu. Dalam dokumen internal, saya melihat informasi mengenai laboratorium ini, yang berlokasi di Texas. Ekspresi Lin Yi tiba-tiba menjadi berat. Kalau masalah ini dikaitkan dengan hubungan resmi, jadi rumit. Lin Yi menggosok pelipisnya, merasa bahwa petunjuk di hadapannya bagaikan kekacauan yang kusut. Seorang perampok makam yang terlibat dalam penyelundupan artefak tidak hanya mendirikan laboratorium swasta tetapi juga memiliki koneksi resmi. Hubungan yang sedemikian rumitnya sulit dibayangkan jika hanya berfokus pada satu orang saja. Kita akan selidiki masalah laboratorium itu perlahan-lahan. Tidak perlu terburu-buru. Lakukan saja apa yang bisa kau lakukan, dan serahkan sisanya padaku. Baiklah. Li Chuan mengangguk pelan, merasakan suasana hati Lin Yi yang buruk dan memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Selama hari-hari berikutnya, sebagian besar waktu mereka dihabiskan di laboratorium. Lin Yi juga memperoleh pemahaman umum tentang strukturnya. Bagian yang paling misterius adalah lantai dasar lembaga penelitian. Di seluruh lembaga penelitian, hanya 5 orang yang memiliki akses ke sana. Selain kelima orang ini, bahkan karyawan senior di sini tidak memenuhi syarat untuk masuk, mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hal ini meningkatkan keingintahuan Lin Yi, membuatnya ingin menyelidikinya saat ia punya kesempatan. Dering, dering, dering. Sekitar pukul 7 malam, Lin Yi dan Li Chuan kembali dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, berencana untuk memasak makanan Cina. Di tengah-tengah memasak, telepon Lin Yi berdering. Itu Si Ying yang memanggil. Lin Yi menanggapi, pergi ke ruang tamu, dan mengangkat telepon. Bos, ada insiden. William ditembak, tapi dia tidak terluka. Saya sedang mengikuti penyerangnya. Serangan senjata. Lin Yi terkejut, di mana kamu sekarang? Tersangka melarikan diri ke arah Minneapolis, saya mengejarnya. Hati-hati, jangan beritahu mereka terlalu dini. Aku akan ke sana sekarang. Setelah membahas masalah itu, Lin Yi menutup telepon. Apakah kamu akan keluar? Tanya Li Chuan. Lin Yi mengangguk, ini mendesak, aku harus mengurusnya. Tetaplah di rumah dan jangan berkeliaran. Jangan khawatirkan aku, urus saja urusanmu sendiri. Mengingat keadaan daruratnya, Lin Yi menahan diri untuk tidak berkata lebih banyak lagi,
mencium kening Li Chuan dengan lembut, lalu pergi. Dari Rochester ke Minneapolis jaraknya sekitar 170 km. Dengan batas kecepatan yang tidak terbatas di jalan raya, butuh waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke sana. Lin Yi kemudian mengeluarkan ponselnya, membagikan lokasinya kepada Yu Xiying, dan melaju menuju lokasinya. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi melihat mobil Yu Xiying di luar sebuah bar. "Bos, apakah tersangka ada di dalam?" "Saya melihatnya masuk, tubuhnya rata-rata, tapi dari matanya, dia sepertinya keturunan Asia." "Jangan bicara lagi, ayo masuk dan lihat." Setelah memarkir mobil, keduanya menyesuaikan pakaian mereka dan menuju ke bar. Barnya tidak besar, tetapi di dalamnya ramai. Para pengunjungnya sebagian besar adalah orang-orang yang tidak terawat, berdiskusi tentang topik-topik yang tidak penting, tampak seperti perkumpulan orang-orang gelandangan. Begitu mereka masuk, mereka menarik banyak perhatian. Meskipun ada banyak orang Asia di sana, penampilan Yu Xiying sangat mencolok. Saat masuk, Lin Yi dan Yu Xiying mengamati bar dengan penglihatan tepi mereka. Akhirnya, pandangan Yu Xiying tertuju pada sudut barat daya bar, berfokus pada seorang pria parubaya. Lin Yi memegang pinggang Yu Xiying, yang terakhir bersikap wajar saat mereka duduk di bar seperti pasangan, memesan 2 botol bir. Pria berjaket hitam itu pasti orang yang mengincar William, kan? Yu Xiying mengangguk. William berhati-hati menghindari konfrontasi akhir-akhir ini, kurasa dia sudah mengantisipasi hari ini. Jadi, pria itu mungkin tahu sesuatu. Dilihat dari penampilannya, kemungkinan besar dia pembunuh bayaran. Orang yang mengendalikannya adalah orang yang paling dicurigai. Kapan kita harus bertindak? Jangan terburu-buru, mari kita nikmati minumannya dulu. Setelah mengidentifikasi target mereka, Lin Yi dan Yu Xiying bersantai dan mengamati tindakan tersangka. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Yi melihat tersangka menjawab panggilan, lalu dia dengan gelisah melunasi tagihannya dan pergi. Yu Xiying segera melemparkan uang $50 ke meja, dan keduanya meninggalkan bar, mengikuti mobil tersangka. Setelah menempuh jarak sekitar 10 km, mobil berhenti di bar lain. Bar ini lebih besar dan lebih mewah daripada bar sebelumnya, terlihat dari panjang rok para gadis. Mereka membuntuti tersangka hingga ke bar, dan melihatnya langsung menuju ke lantai 2 dan memasuki sebuah ruangan di dalamnya. "Bos, dia pasti bertemu seseorang di sini, kemungkinan besar dalang di balik layar," kata Yu Xiying. Lin Yi mengangguk, "Ayo kita periksa." Keduanya dengan santai naik ke lantai 2 dan mendorong pintu kamar. Di dalam ruangan itu, hadir 4 orang. 2 di antaranya adalah pengawal berpakaian jas hitam, berdiri tegak di samping sofa. Selain tersangka, seseorang duduk di sofa. Orang tersebut memiliki ciri-ciri Asia, perawakan rata-rata, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan pakaian tradisional Cina, dengan wajah yang jahat dan tegas. Dari pakaiannya, mudah untuk menyimpulkan bahwa ia kemungkinan besar orang China. Keduanya menganggap hal ini sangat tidak terduga. Melihat Lin Yi dan Yu Xiying masuk, pria parubaya itu mengamati mereka dengan saksama. Para pengawal segera bertindak pada saat itu, sambil berteriak keras. "Siapa kamu? Keluar! Kalian yang menargetkan William, bukan?" Mendengar perkataan Lin Yi, ekspresi pria berpakaian Cina itu berubah. "Apakah kamu dikirim oleh William? Jika kami begitu, kamu tidak akan duduk di sini tanpa cedera," kata Lin Yi. "Saya ingin menanyakan beberapa hal, semoga Anda dapat bekerja sama." "Maaf, aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Jangan ganggu minumku." Pria berpakaian tradisional itu menatap pengawal dan berkata dengan lembut, "Bawa mereka keluar." Kedua pengawal itu menanggapi dan segera bergerak maju. Yu Xiying tidak ragu-ragu, berdiri berjaga di depan Lin Yi. "Tidak menyangka kau punya pengawal wanita, seleramu memang aneh." Pria berpakaian tradisional itu mengejek, matanya penuh dengan penghinaan. "Laki-laki atau perempuan tidak masalah, yang penting berguna." "Baiklah, aku penasaran ingin tahu seperti apa kualitas pengawalmu yang cantik itu." Pria berpakaian tradisional itu menyalakan cerutu dan berkata, "Tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya, kau tidak akan pergi begitu saja dari sini, dia bahkan mungkin tidak bisa membawa sehelai pakaian pun." "Tidak masalah." Lin Yi menarik kursi dan duduk. Ada pepatah di Tiongkok, siapa yang menang adalah raja, pecundang adalah bandit. Karena aku sudah datang, aku siap bermain. Bab 2698. Kebenaran tentang mengambil tindakan. "Haha, kayak laki-laki sejati." Pria berpakaian adat itu tertawa angkuh, "Ayo, jangan ragu-ragu cuma karena dia perempuan." Kedua pengawal asing itu menunjukkan senyum mengejek di sudut mulut mereka. Sambil mereka melenturkan pergelangan tangan mereka, mereka terus mengamati Yu Xiying. Seolah-olah dia sudah menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Tiba-tiba,
Salah satu pengawal berkulit hitam menyerang Yu Xiying tanpa peringatan, dan melayangkan pukulan lurus yang dahsyat ke arahnya. Yu Xiying dengan cekatan mengulurkan tangan dan mencengkeram lengannya, seketika menghilangkan seluruh tenaganya, lalu menariknya ke arah dirinya dan meninjunya di dada. Dengan erangan tumpul, ekspresinya berubah drastis. Kekuatan Yu Xiying membuatnya tak percaya. Saat dia tertegun, Yu Xiying melompat tinggi dan melayangkan tendangan berputar ke wajahnya. Pengawal berkulit hitam itu berteriak kesakitan, terlempar keluar, dan menghancurkan TV di samping mereka hingga berkeping-keping. Setelah menjatuhkannya, Yu Xiying tidak berhenti dan bergegas menuju pengawal lainnya. 3 detik kemudian, pengawal berkulit putih itu tergeletak di tanah, pingsan. Melihat kedua pengawalnya benar-benar tidak berdaya. Ekspresi lelaki berpakaian tradisional itu berubah suram dan menakutkan. Tidak heran kamu berani datang ke sini sendirian, sepertinya kamu sudah siap. Siap. Belum juga, kata Lin Yi sambil bersandar di sandaran kursi. Mereka semua sudah turun, jadi bisakah kau bicara? Bicara. Heh. Pria berpakaian tradisional itu mencibir dingin, mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yi. Jangan takut untuk tahu, bar ini milikku, semua orang di dalamnya milikku. Kalau aku mau, kalian berdua tidak akan keluar. Dengan itu, pria berpakaian tradisional itu mengeluarkan telepon genggamnya dan melakukan panggilan. Seseorang sedang membuat masalah, panggil semua orang. Baik Lin Yi maupun Yu Xiying tidak melakukan gerakan apapun untuk menghentikannya, mereka hanya berdiri diam di tempat. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari luar. Gedebuk. Pintu kotak pribadi didorong terbuka, dan lebih dari 20 orang berkerumun masuk dari luar. Mereka memegang batang besi dan botol bir, dan segera mengunci target mereka pada Lin Yi dan Yu Xiying. Ayo, main pelan-pelan. Ngomong-ngomong, aku punya banyak waktu. Pria berpakaian tradisional itu percaya diri. Di matanya, pria dan wanita di depannya ini memang tidak biasa. Namun dia punya banyak orang di pihaknya. Tak seorang pun dari mereka bisa keluar. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan untukmu. Mencari kematian. Pria berpakaian tradisional itu mendengus dingin, serang. Mengikuti perintah tersebut, lebih dari 20 orang menyerang Yu Xiying. Dia meregangkan otot dan tulangnya, persendiannya berderak, menargetkan orang pertama yang menyerbu. Bam! Dengan satu pukulan, lelaki berjanggut kuat yang menyerbu pertama itu terjatuh ke tanah tanpa bergerak. Suara tulang retak bagaikan guntur, menimbulkan bayangan di hati mereka. Yu Xiying tidak mencoba merebut senjata mereka. Baginya, berurusan dengan orang-orang ini tidak memerlukan senjata sama sekali. Dalam waktu kurang dari 10 menit, ke-22 orang itu terjatuh ke tanah. Ada yang dipukuli hingga pingsan, ada yang tergeletak sambil memegangi dada, terlalu kesakitan untuk berdiri. Melihat orang-orang tergeletak di tanah, lelaki berpakaian tradisional itu tak bisa lagi tetap tenang seperti sebelumnya. Wanita di depannya ini malah menanamkan rasa takut. Siapa sebenarnya Anda, dan mengapa Anda terlibat dalam masalah ini? Identitas kami belum bisa diungkapkan untuk saat ini, tapi saya penasaran dengan identitas Anda dan berharap Anda mau bekerja sama. Kalau tidak, Anda pasti tidak akan bisa keluar. Apakah kau mengancamku? Pria berpakaian tradisional itu mengangkat alisnya dan berkata, Anda bisa menafsirkannya seperti itu. Heh, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berbicara kepadaku seperti ini. Pria berpakaian tradisional itu mengeluarkan pistol dari punggung bawahnya dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Berlutut. Selain orang tuaku, aku belum pernah berlutut untuk siapapun. Ekspresi Lin Yi tenang, sama sekali tidak menganggap serius pria berpakaian tradisional itu. Letakkan senjatamu. Yu Xiying juga mengeluarkan pistol dari punggung bawahnya, mengarahkannya ke pria berpakaian tradisional. Kedua belah pihak berhadapan dalam diam, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan pria berpakaian tradisional pun menjadi tegang. Singkirkan senjatamu, mereka bukan musuh sungguhan, tidak perlu ada permusuhan. Yu Xiying ragu sejenak namun tetap menyimpan senjatanya saat Lin Yi berkata. Pria berpakaian tradisional itu tampak curiga, tidak dapat memahami niat Lin Yi. Setelah mencapai titik ini, saya rasa sudah waktunya untuk menyelesaikannya dalam satu putaran. Lelaki berpakaian tradisional itu menatap Lin Yi, mencoba memahami sesuatu dari wajahnya. Tetapi dia mendapati ekspresinya sangat tenang, sama sekali tidak peduli dengan situasi yang sedang dihadapi. Apa maksudmu? Lin Yi menunjuk kepalanya sendiri, tembak saja. Kalau kau bisa membunuhku, anggap saja itu kesialanku. Kalau tidak bisa, kau harus patuh, karena kita berdua bukan orang suci, kau tahu betul nasibmu. Lelaki berpakaian tradisional itu menyipitkan matanya, memperlihatkan gelombang kemarahan di antara alisnya. Dia merasa terhina.
Jangan pikir aku tidak berani menembak. Kurasa tidak. Aku juga yakin ada peluru di pistol itu. Tapi, kurasa aku punya takdir besar. Aku tidak akan mati di tanganmu. Mencari kematian. Pria berpakaian tradisional itu tidak dapat lagi menahan amarahnya dan menarik pelatuknya. Bam! Peluru menyembur dari ruang senjata, mengarah langsung ke Lin Yi. Namun pada saat berikutnya, lelaki berpakaian tradisional dan para pengikutnya di dekatnya tercengang. Karena pelurunya mengenai dinding. Dia berhasil mengelak dengan sempurna. Dentang, dentang, dentang. Senjata milik lelaki berpakaian adat itu jatuh ke tanah, wajahnya pucat pasi, tak berlumuran darah. Selama bertahun-tahun, ia telah melihat banyak master, tetapi tidak pernah melihat satupun yang dapat menghindari peluru. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak mempunyai peluang melawan pria ini. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tidak ada, hanya ingin tahu mengapa kamu mengambil tindakan terhadap William. Kami punya dendam. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Ini bukan urusanmu, apakah kamu tertarik dengan keluhan pribadi kami? Ini bukan hanya keluhan pribadi, kan, kata Lin Yi. Apakah karena William mengambil sesuatu dari makam perunggu, sehingga menyebabkan tindakan ini? Perkataan Lin Yi bagaikan petir yang menyambar, membuat lelaki berpakaian tradisional itu membelalakkan matanya. Kalian semua sebenarnya. Kami tahu seluk-beluk masalah ini dan tidak ingin kau menyembunyikannya, kata Lin Yi lembut. Lagi pula, aku sudah kehilangan kesabaran padamu, sebaiknya kau ceritakan semua yang kau ketahui. Hati lelaki berpakaian adat itu bergetar, diliputi ketakutan yang amat dalam. Aura laki-laki ini terlalu kuat, dia bukan tandingannya. Dia tidak menepati janjinya, jadi aku ingin membunuhnya dan mengambil kembali barang-barang itu. Bab 2699. Sebab dan akibat. Setelah berpikir beberapa detik, Lin Yi berkata, maksudmu, kalian bekerja sama untuk menyerbu makam itu, tapi mereka menyimpan hasilnya untuk diri mereka sendiri, benar? Pria berpakaian tang itu mengangguk dan berkata dengan marah. Kami menyediakan petanya, mereka mengirim seseorang untuk menggerebek makam, lalu kedua belah pihak bekerja sama untuk membagi hasilnya. Ketika saya menemuinya setelah itu, dia bilang kami gagal dan tidak menemukan apapun di dalamnya, karena ingin menyimpan hasilnya untuk dirinya sendiri, yang tidak bisa saya setujui. Dari mana peta Anda berasal? Itu peninggalan kakekku, jawab pria berpakaian tang singkat. Secara samar-samar, Lin Yi menebak kemungkinan dan bertanya kepada pria berpakaian tang. Apakah kakekmu tinggal di Yanjing, dijuluki Master 8? Pria berpakaian tang itu menatap Lin Yi, bagaimana kau tahu? Ini rahasia, aku tidak bisa bicara banyak, kata Lin Yi. Tapi sejauh yang aku tahu, makam perunggu muncul kembali di dunia karena kakekmu. Ya, pria berpakaian tang itu berkata. Hal seperti ini sudah terjadi 2 kali berturut-turut, jika kita terus menelan amarah ini, nama baik keluarga Zhao kita akan hilang. Karena masalah ini dimulai karena keluarga Zhao-mu, kurasa kau seharusnya tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, kan? Maaf, aku tidak bisa memberitahu. Lin Yi mengangkat alisnya dan menatap pria berpakaian tang itu, maukah kamu mengulanginya? Yang terakhir bergidik, merasakan hawa dingin menjalar dari tumitnya hingga ke puncak kepalanya. Di dalamnya, ada 2 patung. Kedua patung itu memiliki efek magis, kabarnya jika disatukan, bisa membawa kehidupan abadi. Lin Yi bergumam. Apakah ini spekulasi Anda atau ada bukti ilmiahnya? Aku tidak tahu, gumam pria berpakaian tang itu, kakekku yang menceritakannya. Setahu saya, William Delison sudah tahu soal patung-patung itu sejak 5 tahun lalu, karena ini rahasia penting bagaimana mereka bisa tahu. Karena saat itu, kakek saya menyewa seorang perampok makam dan, secara kebetulan, bertemu William Delison, sehingga mengetahui perselingkuhan ini. Pria berpakaian tang itu menjelaskan. Setelah itu, dia menemui ayah saya, dan kedua belah pihak saling menghubungi, tetapi tanpa diduga, dia tidak menepati janjinya. Mendengar ucapan lelaki berpakaian tang, Lin Yi pun mengerti situasi umum. Jadi langkah selanjutnya adalah menemukan William Delison dan mengambil patung-patung itu. Lin Yi berdiri, meregangkan tubuhnya, dan berkata, asal-usul kedua patung itu jauh lebih misterius daripada yang kau bayangkan. Itu bukan artefak yang bisa dikoleksi orang biasa. Kuharap kau menyerah saja, kalau tidak, kau bisa disingkirkan kapan saja. Dengan kata hati-hati, Lin Yi dan Yu Xiying bersiap untuk pergi. Pada saat itulah mereka berdua mendengar teriakan dari lantai bawah. Aku akan pergi melihatnya. Yu Xiying membuka pintu dan melihat ke arah bar di lantai bawah. Bos, banyak polisi yang datang, sepertinya ini bukan pemeriksaan rutin. Jika itu bukan pemeriksaan rutin, hanya ada satu kemungkinan. Lin Yi melirik pria berpakaian tang dan berkata,
Tindakan mereka telah terungkap, William mengirim orang untuk menangkap mereka. Tidak mungkin, dia tidak bisa memobilisasi begitu banyak orang, efisiensi orang-orang dari negara M tidak setinggi orang-orang di Tiongkok. Lelaki berpakaian tang sedikit panik, tidak dapat memikirkan solusi apapun. William Delison tidak sesederhana yang Anda bayangkan, dia dapat memobilisasi lebih banyak sumber daya daripada yang Anda bayangkan. Lin Yi berkata, izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin membuat Anda patah semangat, dengan kemampuan Anda saat ini, dia bisa menghancurkan Anda hanya dengan satu jari. Mungkin ketika kakek Anda masih hidup, keluarga Zhao sangat terkemuka, tetapi sekarang, lebih baik Anda hidup sebagai warga negara biasa, jangan sentuh apa yang tidak bisa Anda tangani, itu bisa menyebabkan bencana yang fatal. Lelaki berpakaian tang itu mengepalkan tangannya erat-erat, jelas tidak mau menerimanya. Tetapi dia juga tahu situasi telah berkembang di luar kemampuannya. Secara bertahap, pria berpakaian tang melepaskan tinjunya, dan nadanya menjadi lebih tenang. Saya harap kamu bisa membawa saya keluar dari sini. Tidak masalah. Bos, haruskah kita pindah sekarang? Tanya Yu Xiying. Ya. Lin Yi mengangguk sebagai jawaban. Yu Xiying melihat sekeliling secara pribadi, menemukan saklar daya di ruangan itu. Dengan menggunakan belati, dia dengan paksa mencungkilnya hingga terbuka, dan terlihatlah kabel telanjang di dalamnya. Melepas jaket kulitnya, Yu Xiying menggunakan tutup botol logam untuk menyambungkan kabel yang terekspos. Percikan api yang menyilaukan dan bau sesuatu yang terbakar memenuhi seluruh ruangan. Detik berikutnya, akibat korsleting, seluruh sistem kelistrikan bar terkena dampaknya. Lantai dansa menjadi gelap gulita, teriak Lin Yi. Ayo pergi. Metode kejam Yu Xiying membuat pria berpakaian tang tercengang. Operasi semacam itu benar-benar di luar batas pemahamannya. Di bawah kegelapan, kelompok itu berjalan keluar ruangan. Teriakan dan perintah bergema tanpa henti di dalam bar. Kelompok itu memanfaatkan kekacauan itu dan berhasil keluar dari bar dengan selamat. Anda pasti dari pemerintah, kan? Setelah keluar dari bahaya, kata pria berpakaian tang itu. Tidak masalah apakah kita dari pemerintah atau bukan, yang penting jangan ikut campur urusan ini, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Saya mengerti. Kalau begitu, disinilah kita berpisah. Lin Yi tidak banyak bicara lagi dan pergi bersama Yu Xiying di dalam mobil. Bos, haruskah kita kembali sekarang? Hari sudah subuh, kita tunggu semalam saja baru berangkat. Bos, apakah kamu akan mencoba makanan khas setempat? Goda Yu Xiying. Tidak ada pedang harta karun besar di sini, jadi tidak perlu pemeriksaan. Lin Yi tertawa. William punya koneksi yang erat dengan pihak berwenang, jadi masalah ini tidak akan mudah diselesaikan, pasti akan diusut tuntas, dan mereka akan memeriksa kendaraan di dekat bar dengan ketat. Kalau kita pergi begitu saja, kita pasti akan jadi target investigasi mereka. Lebih baik menyewa mobil untuk pergi setelah fajar, supaya kita bisa pergi tanpa jejak. Dimengerti. Yu Xiying berkata. Tapi ada satu hal yang tidak begitu aku mengerti. Apa itu? Misteri kehidupan abadi ini, keluarga Zhao tidak akan dengan mudah memberitahu orang lain tentangnya, jadi bagaimana Mao Sanyao dan William tahu nilainya? Karena mayatnya tidak membusuk. Lin Yi berkata. Saat itu, Mao Sanyao dan Ma Biao turun ke makam, mereka pasti melihat jasad yang utuh. Kurasa ketika mereka melihat jasad berusia ribuan tahun yang tidak membusuk, mereka pasti akan takjub, tetapi orang-orang yang riang itu tidak akan mengira bahwa jasad-jasad itu tetap awet selama 1000 tahun karena patung-patung itu, jadi mereka tidak memiliki pikiran serakah. Tapi Mao Sanyao adalah pengecualian, kan? Lin Yi mengangguk dan melanjutkan. Dan saat itu, seorang perampok makam lain, secara kebetulan, bertemu William. Setelah mendengarkannya menjelaskan masalah tersebut, ia juga menyadari rahasia patung-patung itu, yang mengarah pada peristiwa-peristiwa di hadapan kita sekarang. Bab 2700. Laporan aneh. Orang-orang ini benar-benar ada di mana-mana. Kapitalis ada di mana-mana, kata Lin Yi pelan. Sampai batas tertentu, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah tatanan dunia. Jangan pernah meremehkan mereka. Istirahatlah sebentar. Kita akan berangkat saat hari sudah terang. Lin Yi membetulkan postur tubuhnya, bersandar pada sandaran kursi, lalu memejamkan mata untuk beristirahat. Awalnya, dia tidak langsung bertindak, ingin mengklarifikasi situasi William sepenuhnya dan kemudian memperoleh hasilnya. Namun kini, situasi ini telah membuat mereka waspada. Jika dia menunggu lebih lama lagi, masalah ini akan berada di luar kendalinya. Tanpa sadar, Lin Yi mengerutkan keningnya. Sebenarnya, masalah-masalah ini bukanlah kekhawatiran terbesarnya. Laporan dari Mosley mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja sama dan berkomunikasi dengan Institut Penelitian Degeratlon. Hal ini memberi Lin Yi firasat buruk dalam hatinya. Dia khawatir Mei Guan akan sepenuhnya campur tangan dalam masalah ini,
yang akan membuat keadaan makin sulit diatasi. Setelah beristirahat sejenak, cakrawala yang jauh mulai terang, Yu Xiying bangkit untuk meregangkan badan, keluar dari kendaraan, dan bersiap untuk menyewa mobil lain untuk kembali ke Rochester. Saat keduanya kembali ke Rochester, waktu sudah hampir pukul 11. Bos, apa rencana selanjutnya? Awasi William, tunggu perintahku, dan bersiaplah untuk bertindak kapan saja. Setelah membahas bisnis, keduanya berpisah. Lin Yi pergi ke laboratorium, siap membawa Li Chuan keluar untuk menghindari bahaya yang tidak diinginkan. Di laboratorium, selain penelitian yang diperlukan, Li Chuan menghabiskan waktu lainnya untuk meninjau dokumen internal. Bertujuan untuk menemukan informasi yang lebih berguna untuk membantu Lin Yi. Hei, Li, bisakah kamu membawa dokumen ini ke kantor Harvey? Seorang rekan wanita berambut pirang dan bermata biru berkata dengan tergesa-gesa, tampaknya sedang mengerjakan tugas lain. Tentu. Li Chuan tidak menolak, mengambil dokumen yang diserahkan rekannya, dan menuju ke kantor ketua tim Harvey. Saat tiba di pintu kantor, Li Chuan menemukannya terbuka sedikit. Tok tok tok. Mengetuk pintu pelan-pelan, tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Tok tok tok. Diketuk beberapa kali lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban dari dalam. Sambil meletakkan tangannya di kenop pintu, Li Chuan perlahan membuka pintu dan berjalan langsung ke meja Harvey, meletakkan dokumen itu di atas meja. Tetapi, tepat saat Li Chuan hendak pergi, dia melihat dokumen lain di atas meja. Analisis laporan radiasi gamma. Melihat laporan seperti itu, Li Chuan menghentikan langkahnya. Karena stempel labnya sudah dicap di situ. Setelah bekerja begitu lama, Li Chuan sangat menyadari aturan Mosley. Di laboratorium, dokumen apapun yang dicap dengan segel itu sangat rahasia. Setidaknya peneliti biasa seperti dia tidak diizinkan melihatnya. Ekspresi Li Chuan berubah serius, dia menoleh ke belakang, lalu dengan hati-hati membuka berkas di meja. Setelah membacanya, Li Chuan mengerutkan keningnya yang indah. Kontennya adalah laporan pengujian terkini. Namun fokus penyelidikannya bukanlah sel biologis melainkan sejenis zat logam. Saat mengamati gambar-gambar dalam laporan itu dengan saksama, Li Chuan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Tingkat keanehannya sungguh mengerikan. Dan adegan ini membuatnya merasa benar-benar bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriakan tiba-tiba mengejutkan Li Chuan. Berbalik cepat, dia melihat Harvey menerobos masuk dari luar. Saya datang untuk menyampaikan laporan. Li Chuan menunjuk laporan yang dia sampaikan dan berkata. Kemarahan Harvey terlihat di wajahnya, menunjuk dokumen yang diberi Cap, dia meraung pada Li Chuan. Aku sudah melihatmu membolak-balik laporan ini, apa kau tidak tahu aturan lab ini? Li Chuan menatap Harvey, langsung menatap matanya. Kalau kamu bisa membuktikan aku memanipulasi dokumen ini, silakan tunjukkan buktinya. Kalau tidak, jangan fitnah aku. Menghadapi tanggapan Li Chuan yang bermartabat, kemarahan Harvey makin bertambah. Dia ingin menggunakan metode seperti itu untuk menegakkan otoritasnya, tetapi tidak pernah menyangka pihak lain tidak akan menganggapnya serius. Li Chuan tidak berniat berurusan dengan Harvey lagi dan siap untuk pergi. Dia tidak peduli bagaimana segala sesuatunya akan ditangani nanti karena dia tidak benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Berhenti di situ. Sebelum Li Chuan sempat pergi, Harvey meraih lengannya dan menariknya kembali. Dia mencengkeram kerah bajunya dan berkata dengan kejam. Jangan pikir cuma karena Profesor Stephen mengundangmu, kamu bisa mengabaikanku. Hati-hati, atau kamu akan menyesal. Lepaskan aku. Li Chuan mencoba melepaskan tangan Harvey, tetapi tidak berhasil. Mau aku lepaskan? Harvey berkata dengan galak. Kecuali kau memberiku penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk keluar. Ini negara M, bukan tempat di mana kau bisa bertindak gegabah. Penjelasan macam apa yang kamu inginkan darinya? Sebuah suara dingin terdengar, dan Harvey serta Li Chuan menoleh ke arah pintu, melihat Lin Yi telah kembali. Wajah Lin Yi sangat muram, seakan-akan dia hendak melahap seseorang. Kehadirannya yang kuat memberi Harvey ilusi bahwa yang berdiri di depannya bukanlah manusia, tetapi monster. Aku tahu hubungan kalian, tapi kukatakan padamu, melanggar aturan lembaga penelitian, hari ini kau, Sebelum Harvey dapat menyelesaikan kalimatnya, Lin Yi mencengkeram pergelangan tangannya. Kekuatan yang tak tertahankan itu mengubah ekspresi Harvey menjadi tangisan yang menyakitkan dan ganas. Rasa sakit yang hebat membuat tubuh Harvey melilit. Dengan kebebasannya yang kembali, Li Chuan berdiri di belakang Lin Yi, merasakan rasa aman yang tak terlukiskan. Lepaskan aku. Tangan Lin Yi melemparkan Harvey keluar. Yang terakhir mencengkeram pergelangan tangannya, menggosoknya terus-menerus, tetapi tatapannya berbisa. Tunggu saja, aku akan melapor ke Direktur Marshall, kau tidak akan bisa tinggal di laboratorium. Silakan,
kata Lin Yi dengan santai. Tapi sebaiknya kau berhati-hati, ini belum berakhir. Dengan itu, Lin Yi meninggalkan lembaga penelitian bersama Li Chuan. Dalam rencananya, dia bermaksud membawa Li Chuan pergi bahkan jika insiden hari ini tidak terjadi. Kedua peristiwa itu terjadi bersamaan, sungguh kebetulan yang luar biasa. Maaf, aku sudah membuat masalah, kata Li Chuan sambil menyalahkan diri sendiri di dalam mobil. Apa maksudmu? Aku kembali kali ini justru untuk membawamu pergi, kata Lin Yi. Kemasi barang-barangmu, kita akan kembali ke negara kita. Kembali ke negara kita. Lin Yi mengangguk, tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dimengerti, jawab Li Chuan dengan patuh. Apa yang terjadi barusan, tanya Lin Yi. Saya menemukan sebuah laporan, isinya aneh, tapi Harvey berhasil menangkap saya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.